Assalamualaikum Bu Cece, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Kabarnya Bu Cece gimana? Alhamdulillah, baik juga. Kalau kabar ini, tugas-tugas sekolah, apa lancar atau gimana? Apa ada kendala? Ah, Alhamdulillah, tugasnya selalu lancar Bu. Lancar ya? Ya juga namanya juga sesuai ya, itu namanya kewajiban. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga ya, dari sesi konseling sebelumnya. Iya, benar Bu, pertemuan ketiga. Jadi sesi konseling kali ini sama seperti konseling sebelumnya. Jadi kita ada waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Sebelumnya Ibu akan sedikit mengulas mengenai pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada Iya pertemuan Bu. pertama, kita setelah membahas mengenai permasalahan yang kamu hadapi, kita juga sudah membicarakan banyak hal pada pertemuan pertama, lalu pada pertemuan kedua kita sudah menentukan teknik desensitisasi sistematis. Apa Mbak Ana masih ingat apa itu desensitisasi sistematis? Sepertinya sudah lupa Bu. Oh, lupa. Oke. Ibu akan sedikit menjelaskan lagi. Jadi, strategi ini itu membantu Mbak Ana untuk menghilangkan kegelisahan atau kecemasan yang Mbak Ana alami menjadi lebih rileks, atau kita akan menghilangkan kecemasan situasi-situasi yang Mbak Ana alami menjadi lebih rileks. Seperti itu. Jadi, untuk yang pertemuan kedua juga kita sudah ini ya, apa namanya, sampai tahap mengidentifikasi atau menghierarkikan situasi-situasi yang membuat Mbak Ana cemas, benar? Oh, iya Bu, yang bernilai-nilai itu kan? Oh iya, benar. Nah, untuk saat ini bisa Mbak Ana siapkan yang apa yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, hierarkinya yang memberi nilai itu. Sudah Bu, saya bawa bukunya. Nah, benar. Untuk saya sedikit mengulas ya. Jadi Mbak Ana ini ada beberapa situasi yang membuat Mbak Ana cemas. Yang pertama dari yang paling ringan ada Mbak Ana tidak bisa memahami materi fisika yang disampaikan oleh guru. Benar? Benar Bu. Ini Mbak Ana dari 0 sampai 100, Mbak Ana berikan nilai 25. Iya Bu, benar. Nah, lalu pada yang kedua ada yang merasa minder sama teman-temannya karena tidak bisa memahami fisika. Benar kan ya? Itu Mbak Ana memberikan kategori sedang dengan nilai 65. Apa bisa dilanjutkan tahap yang pada situasi-situasi yang nomor 3 dan 4 apa saja? Ya, untuk situasi ketiga itu Bu, saya sering merasa cemas ketika disuruh mengerjakan soal fisika, Bu. Soalnya belum paham rumus fisika. Untuk ini kecepatan saya cukup besar, sekitar skala 80 dari 100. Ya, lalu? Lalu untuk keempatnya yaitu saya gelisah Bu, deg-degan, terus cemas ketika guru memanggil saya untuk mengerjakan tugas di depan. Ini kira-kira kecemasan saya sudah cukup besar Bu, kira-kira 90 dari 100. Ya, Ibu paham. Nah, dari situasi-situasi yang sudah kita tentukan kemarin, apa ada yang mungkin Mbak Ana masih ingin tambahkan atau Mbak Ana lupa ingin menambahkan situasi apa yang membuat Mbak Ana cemas? Bisa ditambahkan sekarang. Kalau memang tidak ada, kita bisa melanjutkan ke prosedur selanjutnya. Sejauh ini sudah cukup Bu dari 4 item itu. Yakin cuma berarti hanya ada 4 ya? Iya Bu. Sebenarnya Mbak Ana kan masih sudah saya jelaskan lagi tadi mengenai apa itu teknik desensitisasi ini. Desensitisasi ini, jadi metode ini akan membuat Mbak Ana menggunakan metode relaksasi, yaitu kegiatan di mana Mbak Ana membuat tubuhnya itu
dan otot-ototnya itu menjadi lebih tenang, tidak tegang, seperti itu. Nah, untuk tahap saat ini, nantinya saya akan meminta untuk Mbak Ana membayangkan situasi yang membuat Mbak Ana cemas, seperti situasi yang sudah kita hierarkikan tadi kan. Kemudian Ibu akan menginstruksikan kata stop kalau Mbak Ana merasa cemas. Nah, untuk menghentikan pemikiran itu, saya meminta Mbak Ana untuk nantinya akan menuliskan beberapa situasi yang membuat Mbak Ana itu tenang. Jadi seperti Mbak Ana berada di pantai atau belanja bersama teman, pemikiran-pemikiran seperti itu. Atau apa Mbak Ana paham? Atau Ya, ada Bu, yang paham. ingin ditanyakan? Sejauh ini sudah paham, Bu, tapi mohon arahannya juga. Oh iya, ya tentu saja nanti saya akan menginterupsikan Mbak Ana untuk prosesnya. Untuk saat ini, saya menginterupsikan Mbak Ana untuk mencari tempat yang paling nyaman. Boleh sambil senderan, atau duduk di kursi yang nyaman. Iya, Bu, sudah selonjoran, sudah nyaman. Sudah nyaman. Boleh itu menyandar di tembok itu lebih nyaman sepertinya apa? Sebentar. Iya. Nah, kali biar lebih relax lagi. Apa sih nyaman? Nah, oke, pada tahap selanjutnya ini, Ibu akan menjelaskan sedikit nanti. Ibu akan menginstruksikan Mbak Ana untuk memejamkan mata, lalu Ibu akan menggambarkan beberapa situasi. Nah, ketika Mbak Ana mulai merasa cemas, tegang, Mbak Ana bisa mengangkat tangan, lalu Ibu akan mengatakan atau bilang kata stop, dan Mbak Ana harus menghilangkan kecemasan tersebut. Bisa dimengerti? Baik. Apa ada yang ditanyakan? Baik, kita mulai ya. Mbak Ana bisa mulai memejamkan mata. Bisa mengerilekskan seluruh badannya, otot-ototnya bisa diregangkan supaya tidak tegang. Nah, saat ini Ibu akan menggambarkan beberapa situasi ketika Mbak Ana cemas bisa mengangkat tangan ya. Mbak Ana pagi hari masuk ke dalam ruang kelas, disambut dengan teman-teman yang bahagia, yang ceria. Namun, tiba-tiba ada tiba-tiba bel sekolah berbunyi, yang menandakan mata pelajaran harus dimulai. Nah, pada pelajaran pertama, Mbak Ana merasa biasa saja, karena pelajaran pertama ini Mbak Ana menyukainya, yaitu pelajaran biologi ya. Nah, lalu setelah pelajaran biologi selesai, mata pelajaran fisika masuk. Nah, ketika masuk, Mbak Ana disuruh untuk mengerjakan tugas soal fisika. Apa bisa dibayangkan seperti apa kondisinya? Mbak Ana mengerjakan soal-soal tersebut secara perlahan. Nah, lalu entah kenapa guru mata pelajaran tersebut memanggil Mbak Ana untuk maju ke depan kelas. Stop. Stop. Baik, benar sekali seperti itu. Mbak Ana harus menghentikan pemikiran yang tadi yang membuat Mbak Ana cemas. Mbak Ana bisa membuka mata sekarang. Ibu mau bertanya, apa yang Mbak Ana bayangkan tadi yang membuat Mbak Ana cemas? Tadi saya membayangkan sedang di kelas, sedang bersama teman-teman, kemudian ada banyak teman yang sedang bercanda,
kemudian tiba-tiba ada bel berbunyi. Ya. Guru biologi saya masuk, pelajarannya berjalan lancar. Namun ketika pergantian jam fisika, saya sedikit merasa cemas, Bu. Baik. Ketika pemikiran itu datang, harus dihentikan ya, agar Mbak Ana tidak cemas. Nah, saya rasa Mbak Ana bagus sekali melakukannya. Untuk prosedur selanjutnya, saya ingin Mbak Ana untuk membuat situasi yang menurut Mbak Ana ini membuat Mbak Ana ini rileks. Seperti situasi Mbak Ana bersama teman-teman belanja atau bermain bersama teman-teman. Mbak Ana mengerti? Ya, Bu. Sebuah suasana yang membuat saya nyaman. Seperti itu, Kak? Benar sekali. Bisa disebutkan apa saja itu yang membuat Mbak Ana rileks, nyaman, pemikiran yang menyenangkan? Mungkin ketika yang pertama saya liburan dengan keluarga di pantai, bermain pasir dengan angin yang berhembus spoi-spoi, Ya, sambil bercanda seperti itu. bagus sekali. Lalu? Ya, yang kedua, waktu saya bermain dengan teman-teman dan berbelanja bersama, cari makan bareng gitu, Bu. Nah, baik sekali. Kali ini, prosedur yang selanjutnya, Ibu minta seperti tadi tahapannya, Mbak Ana untuk rileks, merilekskan badan-badannya. Lalu Ibu akan menggambarkan lagi beberapa situasi agar Mbak Ana memahami mana yang situasi membuat cemas dan mana situasi yang membuat Mbak Ana bahagia atau senang dan rileks. Gitu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Dan sama seperti sebelumnya, ketika Mbak Ana merasa cemas, Mbak Ana boleh mengangkat tangan. Baik, kita mulai ya. Pertama, rilekskan badan sambil boleh menutup mata. Rilekskan seluruh badan agar otot-ototnya tidak tegang. Nah, baik di sini Ibu ingin menggambarkan Mbak Ana berada di suatu kelas, lalu Mbak Ana disuruh untuk mengerjakan soal. Nah, Mbak Ana lalu gurunya meminta untuk Mbak Ana maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal yang telah disuruh tadi. Stop. Hilangkan pemikiran tersebut. Hilangkan. Nah, saat ini, lalu Mbak Ana diajak liburan bersama keluarga di pantai. Nah, Mbak Ana merasakan angin sepoi-sepoi sambil piknik di pantai, sambil bermain pasir. Menyenangkan bukan? Mbak Ana juga menikmati air laut yang begitu tenang. Bagaimana? Nah, baik. Mbak Ana bisa membuka mata. Bagaimana? Apa yang Mbak Ana rasakan tadi? Apa perbedaannya ketika Mbak Ana cemas, lalu kemudian digantikan dengan pemikiran yang membuat Mbak Ana rileks? Mungkin sedikit susah, Bu, ketika mengalihkan pemikiran kecemasan tadi ke suasana yang nyaman, tapi itu membuat sedikit lebih baik daripada sebelumnya, Bu. Baik. Memang itu harus dilakukan secara berkala, maksudnya harus dibiasakan supaya Mbak Ana ketika merasa cemas itu bisa
menghilangkannya dengan situasi yang lebih rileks atau menggantinya dengan situasi yang menyenangkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita harus mencoba lagi beberapa langkah ini supaya Mbak Ana terbiasa. Boleh? Baik, Bu. Nah, untuk saat ini, Mbak Ana bisa memejamkan mata lagi. Nah, Ibu akan menggambarkan beberapa situasi. Mbak Ana bersama teman-teman Mbak Ana bermain atau mendatangi mall. Lalu Mbak Ana sangat suka sekali melihat barang-barang bagus. Di mall tersebut, Mbak Ana bisa melihat pemandangan-pemandangan yang biasanya disukai wanita, seperti baju-baju baru. Bisa dibayangkan, dinikmati situasi tersebut, Mbak Ana bercanda gurau bersama teman. Bermain. Baik. Baik, Mbak Ana bisa mengerti ya tadi seperti apa ketenangan yang dirasakan. Ibu mau bertanya, apa yang Mbak Ana bayangkan tadi seperti apa? Tadi saya membayangkan bersama teman-teman saya di mall, hunting makanan, sama berbelanja baju. Apakah itu menenangkan? Baik. Iya, Bu. Nah, Mbak Ana juga sudah bisa menggambarkan tadi ya, atau memvisualisasikan apa yang Ibu gambarkan. Jadi Mbak Ana sudah bisa membayangkan dengan baik. Nah, untuk tahap selanjutnya ini, Ibu akan memberikan tugas rumah pada Mbak Ana. Jadi Mbak Ana bisa mencatat tugas-tugas rumah ini sehari bisa 2 kali. Jadi Mbak Ana bisa menentukan kecemasan, menulisnya di dalam buku, dan menentukan mana saja yang membuat Mbak Ana cemas, lalu digantikan dengan kondisi apa yang membuat Mbak Ana rileks atau tenang. Nah, kegiatan itu bisa ditulis di dalam buku. Untuk pertemuan selanjutnya, bisa Mbak Ana berikan kepada Ibu. Apa Mbak Ana paham? Nah, apa dari konseling kali ini, apa yang masih ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, atau kurang dimengerti? Putus-putus. Ya, baik. Apa bisa didengar? Sudah bisa didengar atau belum? Halo, Mbak Ana. Ya, bagaimana Mbak Ana? Iya, Bu. Baik. Apa yang telah kita lakukan tadi, Mbak Ana sudah melakukannya dengan sangat baik. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum bisa dimengerti? Saya sedikit memastikan, Bu. Tadi saya disuruh PR-nya menuliskan kejadian, situasi, kemudian relaksasi tadi diterapkan lagi gitu, tapi. Ya, benar sekali. Ya, betul. Betul sekali pemahamannya. Jadi ketika Mbak Ana merasa cemas, Mbak Ana bisa melakukan relaksasi pada diri sendiri ya, dengan bisa juga dengan dilakukan dengan mengatakan penguatan diri bahwa Mbak Ana itu bisa, Mbak Ana itu
berhasil, ke kata-kata yang membuat Mbak Ana tenang seperti itu, atau bisa juga diganti kecemasan tersebut dihilangkan lalu digantikan dengan situasi yang lebih baik seperti itu. Mbak Ana Ya, paham? Bu, siap. Nah, kalau begitu Ibu bisa mengakhiri kegiatan hari ini ya. Ya, Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini. Semangat terus dan semoga semangat tetap untuk melakukan strategi ini agar Mbak Ana bisa menghilangkan kecemasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.